Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare. Semoga Tuhan selalu menyertai Anda. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Justinus Martir. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, mengenal Yesus adalah rahmat hadiah yang luar biasa dari Allah bagi kita semua. Ketika kita berjuang untuk semakin mengenal Dia, akan ada banyak tantangan. Banyak orang mungkin tidak menyukai kita, mencemoohkan kita, meninggalkan kita, mencaci maki kita. Itu tantangannya. Tapi teruslah untuk mengenal Dia. Dalam kisah tadi dikatakan, seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, mulai ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Kemudian orang-orang menegur dia, "Diam." Tetapi semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah kami." Ada tantangan, tapi dia tidak berhenti pada tantangan itu. Tidak menyerah. Kita semua punya tantangan. Tapi jangan menyerah. Orang yang tidak menyerah inilah yang akan memperoleh belas kasih dan kerahiman Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, ketika dia berseru tadi semakin keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Hati yang berbelas kasih, yang mendengarkan jeritan orang lain. Itu juga ajaran bagi kita. Agar kita punya hati yang sama, yang setia mendengarkan jeritan minta tolong orang lain. Lalu kita membawa keselamatan, kedamaian, sukacita, harapan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Kemudian orang buta itu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia tidak tinggal dalam penderitaannya. Dia keluar, dia menanggalkan semua ketakutannya. Dia berjalan menuju Yesus. Tantangan boleh ada, tapi jangan pernah berhenti untuk terus berjalan menuju mengenal Yesus dan mendengarkan suara panggilannya. Kita harus datang, Bapak Ibu. Maka kesembuhan akan menjadi milik kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Iman orang buta ini menyelamatkan dia.
Mari kita mohon rahmat iman yang sama. Agar apapun tantangannya, seberat apapun situasi hidup kita, sejelek apapun latar belakang kita, kita terus datang berseru kepada Dia. Maka belas kasih-Nya boleh kita rasakan. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas semua rahmat yang kami terima dengan cuma-cuma. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Berikan mereka harapan. Tuhan, izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu mengalir dalam setiap organ tubuh mereka yang sakit. Sembuhkanlah mereka. Biarlah mereka membawa kesaksian bahwa Engkau Allah yang maha baik, maha rahim. Engkau tabib di atas segala tabib. Berikanlah mereka harapan. Jamah hati mereka untuk terus berteriak minta pertolongan-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.